Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Sudah 15 wali murid yang bisa gabung. Nanti semoga di tengah-tengah pertemuan ini bisa nambah lagi yang join, yang gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar dengan jelas? Jelas banget Pak. Oh iya. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid kelas 6A, kami ucapkan selamat putra-putri Bapak Ibu telah naik kelas di kelas akhir di jenjang sekolah dasar. Alhamdulillah untuk tahun ini, tahun pelajaran yang terakhir di SD, Bapak Ibu sudah tahun kemarin berhasil menghantarkan putra-putri Bapak Ibu, mendampingi putra-putri Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran di rumah, karena memang kita juga butuh kolaborasi dengan Bapak Ibu, karena kondisinya anak-anak tidak bisa melakukan pembelajaran di sekolahnya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap mayang ya, walaupun tidak bisa secara langsung lewat media Google Meet, kita tetap bisa melakukan aktivitas sosialisasi tepatnya ya. Sebelum acara dimulai Bapak Ibu, kita berdoa dulu, mendoakan salah satu putri kelas 6A yang kemarin telah dipanggil Tuhan karena sebuah penyakit. Untuk yang beragama Islam, mohon kita bacakan Al-Fatihah. Untuk yang beragama lain nanti bisa menyesuaikan ya. Berdoa, Al-Fatihah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup Bapak Ibu, semoga almarhumah Hanifah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Untuk berikutnya Bapak Ibu, pertemuan kali ini sesuai dengan undangan kemarin, sebenarnya lebih ke sharing ya, sharing pembelajaran yang memang di tahun ajaran baru ini kita masih melakukan pembelajaran dari rumah ya, atau daring. Nah, cara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti ada beberapa informasi dari saya mewakili sekolahan, terus yang ketiga nanti sharing pembelajaran, terus keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu Bapak Ibu, beberapa informasi dari sekolah. Yang pertama, untuk pembelajaran di tahun ajaran baru, sesuai yang saya sampaikan tadi, memang pembelajaran masih dilakukan dengan sistem BDR ya, belajar dari rumah atau daring atau online. Itu sementara sampai tanggal 31 Juli ya, karena sesuai dengan surat keputusan Bupati dan Kepala Dinas, sementara sampai tanggal 31 Juli sambil menunggu kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Sleman khususnya apakah cenderung naik atau cenderung turun seperti itu. Terus yang kedua, untuk program kelas 6 Bapak Ibu, program kelas 6 memang yang pertama di kelas 6 putra-putri Bapak Ibu akan tetap menghadapi ujian sekolah nggih. Ujian sekolah itu hasilnya digunakan untuk kelulusan. Ujian sekolah digunakan untuk kelulusan. Nah, siswa dikatakan lulus ada beberapa kriteria. Yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan atau proses pembelajaran, baik itu daring ataupun luring. Yang kedua, nilai rapot di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6.
Berarti memang yang digunakan di kelas 4, 5, 6 itu tidak di bawah KKM. Kalaupun ada di bawah KKM tidak lebih dari 3. Terus kemudian nilai kelulusannya diambilkan dari nilai ujian sekolah US yang besok akan dilaksanakan bulan April atau Mei tahun 2022. Jadi masih 1 tahun ya, di akhir nanti. Dan digabung dengan rata-rata nilai rapot. Jadi memang nilai rapot di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu masih sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk kelulusan putra-putri Bapak Ibu. Selain menghadapi ujian sekolah, putra-putri Bapak Ibu juga akan menghadapi ASPD. Ini pengganti ujian nasional. Kalau zaman dulu kita mengenal USBN, USBD, UN. Nah, ini penggantinya yaitu ASPD. ASPD hanya dilakukan di 2 daerah. Yang pertama daerah istimewa Yogyakarta dan daerah Jawa Timur ya. Jadi hanya 2 provinsi itu yang melakukan ASPD. ASPD itu Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah, ASPD. Nah, ASPD itu fungsinya untuk apa Bapak Ibu? ASPD itu fungsinya untuk mencari sekolah SMP atau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu menghendaki sekolah SMP tertentu yang Bapak Ibu anggap favorit, nah itu salah satu caranya yaitu menggunakan nilai ASPD untuk seleksi di tingkat SMP. Jadi kebutuhannya beda nggih. Di akhir kelas 6 nanti ada namanya ujian sekolah untuk menyatakan putra-putri Bapak Ibu lulus atau tidak. Terus yang kedua ada ASPD. Itu digunakan untuk seleksinya nilai nggih. Seleksi nilai salah satu jalur seleksi saat PPDB SMP gitu. Pengalaman yang kemarin Bapak Ibu memang ASPD yang pertama kali dilakukan nggih. Karena sebelumnya masih ada ujian sekolah berstandar daerah USBD, tapi untuk tahun kemarin mulai diganti ASPD. Nah, ASPD yang kemarin itu menarik Bapak Ibu. Menariknya seperti ini. ASPD-nya tetap dilakukan secara tatap muka. Jadi selama kelas 6 yang tahun kemarin itu full pembelajaran di rumah, tapi ketika ASPD diberlakukan atau mengerjakannya di rumah. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Terbukti dengan tidak ada klaster baru saat ASPD, baik di SD maupun SMP. Jadi terkait dengan COVID-19, alhamdulillah tidak ada kasus bahwa siswa di sekolah ini gara-gara ikut ASPD terus tertular. Itu tidak ada, alhamdulillah. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu digarisbawahi dan ditekankan, kemarin kita selaku guru kelas 6 juga dapat sentilan ya. Sentilan dalam tanda kutip itu sebenarnya candaan ya. Kenapa kalau di kelas 1 sampai kelas 5 itu nilai-nilai entah itu UTS, nilai-nilai semesteran, TKM dan lain sebagainya nilainya bagus-bagus. Nilainya pasti di atas 80, bahkan banyak yang nilainya sempurna. Tapi ketika ikut ASPD yang tatap muka yang kemarin dilakukan, itu nilainya jauh dari harapan Bapak Ibu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa ASPD kemarin hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan. Tidak hanya di SD Babarsari, tapi di seluruh provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Karena dilihat dari ketika kelas 1, 2, 3, sampai 5, itu nilainya, laporan nilai itu bagus-bagus. Tapi ketika mengerjakan ASPD di sekolahan, kok nilainya tidak sesuai harapan. Nah, itu jadi tanda kutip, jadi digarisbawahi oleh Bapak Kepala Dinas kemarin. Entah karena memang di kelas 1 sampai 5 itu yang ngerjakan bareng-bareng, atau yang ngerjakan orang tua, atau yang ngerjakan buka internet dan lain sebagainya, atau memang guru kelas 6-nya yang nggak bisa ngajar kemarin digituin. Tapi memang kondisinya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita maklumi kalau mengerjakan di rumah ya
memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah, entah itu orang tua, kakaknya, terus kemudian internet, buku, dan lain sebagainya. Bebas, karena kita juga sih tidak bisa ngontrol. Tapi ketika putra-putri Bapak Ibu mengerjakan secara langsung di sekolahan, tidak ada sumber daya lain kecuali dirinya sendiri, ya udah, apa yang ada di dirinya dimaksimalkan, terus hasilnya seperti itu. Kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Nanti semoga di tahun ini ada perubahan ya, perubahan dalam artian pelaksanaannya juga sistemnya. Terus yang kedua Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin ada beberapa putra-putri kita yang sempat mengharumkan nama sekolahan SD Bersari terkait dengan SPD. Itu kemarin walaupun tidak di ranking ya, walaupun tidak di ranking di kabupaten ataupun provinsi, itu ada salah satu anak dari sekolah kita SD Bersari itu yang mendapatkan nilai sempurna. IPA-nya 100, matematikanya 100, bahasa Indonesianya juga 100. Jadi nilainya 300 sempurna ini. Ini mungkin dalam sejarah saya di kelas 6 selama saya di kelas 6 7 tahun gitu Bapak Ibu. 7 tahun itu mungkin baru pertama kali ini anak ikut ujian yang dilakukan secara tatap muka nilainya sempurna 300 seperti itu. Nah, itu jadi kemarin juga jadi perbincangan tidak hanya di sekolahan tapi juga di kabupaten, bahkan di kabupaten atau kota lain. Karena memang setahu saya untuk ASPD di daerah istimewa Yogyakarta tidak ada yang mendapatkan nilai sempurna ketika mapelnya. Jadi 300 guys, seperti itu. Karena memang standarnya juga beda guys. Soal antar kabupaten dan kota itu beda. Sleman dengan Jogja dengan Bantul itu soalnya beda, tapi standarnya sama tapi soalnya beda, seperti itu. Itu kemarin sempat kita juga bangga lah karena ada putra-putri kita yang berhasil mencapai prestasi seperti itu. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian program di kelas 6 Bapak Ibu, di kelas 6 karena kita nanti akan menghadapi ujian nasional dan ASPD di akhir tahun, itu memang ada beberapa program yang harus kita laksanakan. Yang pertama terkait dengan sistem pembelajaran yang ada di kelas 6. Sistem pembelajaran yang ada di kelas 6 tidak jauh beda dengan yang ada di kelas 5 Bapak Ibu. Semi tematik dan semi mata pelajaran. Untuk saya sendiri, saya masih diberikan kepercayaan ngampu di kelas 6A. Terus kemudian Pak Mansur di 6B, Bu Yulfa di 5A, dan Bu Irma di 5B. Nah, kita kelas 5 dan kelas 6 selalu kolaborasi ya. Dengan cara memang selain saya jadi wali kelas 6A, saya juga ditambahi tugas untuk mengampu mata pelajaran IPA karena terkait dengan ASPD. Untuk Pak Mansur sendiri nanti bahasa Indonesia di kelas 5-6. Terus kemudian Bu Irma dan Bu Yulfa nanti matematika. Di kelas 5 iya, di kelas 6 iya. Jadi nanti di kelas 6 hampir mirip dengan tahun kemarin di kelas 5. Nanti bertemu dengan Pak Mansur untuk bahasa Indonesia, bertemu dengan Bu Yulfa untuk matematika, dan saya untuk IPA. Untuk mata pelajaran yang lain seperti IPS nanti dengan saya, PPKN dengan Pak Mansur, terus kemudian bahasa Jawa dengan saya, guru kelasnya, SPDP dengan Bu Irma ataupun Bu Yulfa, seperti itu. Jadi tidak ada jauh berbeda ya. Karena kebutuhan kita berbeda dengan anak-anak kelas 1, 2, 3, dan 4. Karena kita akan ngejar sukses ASPD-nya. Seperti itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Terus kemudian yang berikutnya terkait dengan semester 1. Semester 1 nanti fokus kita ke materi nggih. Karena materi ASPD yang diujikan itu dari materi kelas 4, kelas 5, kelas 6. ASPD itu hanya 3 mata pelajaran ya. 3 mata pelajaran itu bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Tuh. Tapi kalau ujian sekolah seluruhnya ya, ujian sekolah untuk kelulusan itu seluruhnya. Nah, untuk 3 mata pelajaran itu di semester 1 ini kita akan fokus ke ngejar materi. Jadi materi di kelas 6 semester 1 dan 2 akan kita selesaikan di semester 1. Kenapa diselesaikan di semester 1? Karena nanti di semester 2 biasanya itu sudah masuk ke latihan-latihan tryout ujian. Seperti itu, untuk menghadapi ASPD. Jadi sebisa mungkin ya,
di semester 1 ini materi kelas 6 semester 1 dan 2 sudah tuntas disampaikan seperti itu. Terus nanti menginjak ke semester 2, semester 2 itu lebih banyak latihan soal nggih, latihan soal atau drill atau tryout seperti itu. Nah, itu nanti akan kita bahas ketika menginjak ke semester 2. Untuk persiapan Bapak Ibu, persiapan pembelajaran besok, pembelajaran semester 1 itu memang ada beberapa buku nggih. Ada beberapa buku yang harus dimiliki oleh anak. Monggo nanti caranya terserah, mau beli boleh, mau pinjem kakak kelasnya boleh juga, mau fotokopi silahkan. Yang penting anak punya dalam artian kalau pinjam kakak kelasnya mohon nih jawaban-jawaban itu sebisanya dihilangkan. Jangan sampai putra-putri Bapak Ibu dapat buku tapi soal-soal yang ada di situ sudah dijawab semua. Itu nanti akan percuma. Anak akan merasa wah udah dikerjakan, ayam nggak mau belajar lagi. Untuk kebutuhan buku memang yang pertama ada buku tema nggih. Buku tema itu nanti dipinjami sekolahan nggih. Tapi sayang buku tema yang ada di sekolahan, yang digunakan sekolahan dan sekolah-sekolah lain, itu biasanya materinya nggak begitu lengkap. Nggak dalam materinya, pembahasan materinya nggak dalam. Nah, tapi itu memang digunakan di seluruh Indonesia ya. Itu yang pertama, itu nanti akan dipinjami sekolahan. Tapi sayangnya untuk buku tema tersendiri, itu di kelas 6, mohon maaf kemarin memang ada beberapa anak yang belum mengembalikan ya, yang kelas 6 kemarin ya, itu belum mengembalikan. Jadi memang ketersediaan buku tema itu tidak mencukupi anak kelas 6 sekarang, 6A khususnya, 6A sekarang. Kenapa? Karena tahun kemarin kan 29 siswanya, terus yang mengembalikan tuh kalau nggak salah hanya 60% sampai 70%. Berarti ada 30% yang tidak mendapatkan, ketika dibagi itu tidak mendapatkan buku tema. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kemarin kita sudah koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang lain. Kondisinya tidak hanya di kelas 6 tapi di kelas bawah pun juga, kelas 1 sampai kelas 5. Ada yang bahkan dimakan rayap, satu tema itu dimakan rayap dan lain sebagainya. Karena memang selama hampir 2 tahun tidak digunakan terus dimakan rayap. Nah, solusinya pertama gini Bapak Ibu, untuk tema pertama khususnya itu nanti kita akan share filenya nggih. File buku dalam bentuk digital nggih, e-box itu nanti akan kami share di grup anak-anak ataupun grup orang tua. Minimal ada panduannya, ada panduan ketika putra-putri Bapak Ibu mengikuti pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu kita juga akan segera melengkapi kekurangan-kekurangan buku yang ada di sekolahan. Seperti itu. Semoga di minggu-minggu kedua nanti sudah lengkap dan segera kita distribusikan ke anak-anak. Khusus untuk buku tema ya. Khusus untuk buku tema nanti akan difasilitasi oleh pihak sekolah. Tapi karena kalau Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi, yaudah saya tak beli sendiri. Itu nggak apa-apa. Itu lebih baik juga. Kenapa? Yang pertama memang kalau dipinjami sekolah, itu kan bukunya nggak boleh dicoret-coret, nggak boleh basah, nggak boleh dan lain sebagainya lah, karena cuma dipinjami ya, karena jadi aset sekolah. Tapi kalau putri Bapak Ibu punya sendiri, bisa dicoret-coret, bisa dikerjakan di situ. Bedanya cuma itu. Dan harganya buku tema itu sebenarnya murah Bapak Ibu. Paling hanya kisaran puluhan ribu, 20 atau 15 sampai 20-an, tergantung tebal tipisnya. Per tema gitu. Itu bisa ada di toko-toko buku. Itu kalau Bapak Ibu mau membeli untuk putra-putri Bapak Ibu. Tapi kalau mau menunggu sampai ada dari pihak sekolah, kita juga akan segera menyediakan karena baru proses pemesanan Itu untuk buku tema. Yang kedua ada buku LKS Bapak Ibu. Buku LKS itu buku biasanya ada materi dan soal-soal, lebih banyak soal-soalnya Itu memang juga wajib. Nanti lewat pengurus paguyuban, nanti mohon koordinasinya karena ini wajib dan tidak bisa dibiayai oleh sekolah. Jadi nanti mohon untuk pengurus paguyuban minta koordinasi dengan Bapak Ibu semuanya untuk pengadaan LKS LKS-nya kita belum tahu karena baru tahap memilih LKS mana yang akan dipakai. Karena kita harus tahu dulu isi-isinya dulu.
Jangan sampai yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Itu LKS. Terus yang kedua Bapak Ibu, ada buku bahasa Jawa sendiri, itu paket juga. Khusus buku bahasa Jawa juga sama. Dari pihak sekolah insya Allah akan memfasilitasi, tapi hanya sekedar meminjamkan ya, dipinjami, putra putri Bapak dipinjami. Tapi kalau Bapak Ibu mau membelikan itu akan lebih baik. Kenapa? Karena bisa dicoret-coret, bisa dianalisis, bisa dikerjakan di situ secara langsung. Seperti itu. Nanti bukunya akan saya share Bapak Ibu, buku untuk kalau nggak bisa sekarang mungkin lusa atau besok, seperti itu. Buku-buku yang akan dipakai di kelas 6. Terus ada lagi Bapak Ibu, satu lagi buku tambahan, ini khusus untuk IPA ya. Karena saya mengampu IPA, tambahannya kan saya IPA. Itu khusus untuk ASPD. Saya juga sudah menyusun buku Bapak Ibu, menyusun buku khusus untuk materi IPA ya. Sebenarnya dari kelas 5 kemarin, Bapak Ibu udah semester 1 ya, semester 2 belum saya susun. Untuk semester 1 kelas 6 ini saya sudah nyusun, nanti baru proses editing, nanti minggu depan bisa cetak dan bisa distribusikan. Dan itu mohon karena tidak bisa difasilitasi sekolah, nanti mohon orang tua atau pengurus paguyuban bisa berkoordinasi terkait dengan buku pegangan khusus untuk IPA ya. Nanti karena dirasa itu penting, karena kalau Bapak Ibu, jadi gini ya Bapak Ibu, untuk menghadapi ASPD dan ujian sekolah itu kan materinya dari kelas 4, 5, 6. Ketika Bapak Ibu hanya mengandalkan buku dari pinjaman sekolah, kalau Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu udah naik kelas 5, dari kelas 4 naik kelas 5, kelas 6, kan bukunya pasti dikembalikan. Nah, terus ketika ASPD besok, kira-kira mau belajar pakai apa kan juga bingung. Catatan mungkin nggak lengkap. Kalau pakai buku tema yang dipunyai juga mungkin materinya kurang. Nah, maka dari beberapa tahun yang kemarin, khusus untuk IPA saya punya inisiatif, saya rangkum materi-materi di kelas 4, 5, 6, terus kita jadikan buku, dan terus kemudian Bapak Ibu tinggal mengganti biaya cetaknya, seperti itu. Itu terkait dengan buku nggak Bapak Ibu? Terus berikutnya Bapak Ibu, oh ya, malah sudah banyak bicara, tapi saya belum memperkenalkan diri nggih, mohon maaf nggih. Nama saya Jarod Prakoso Bapak Ibu. Saya bergabung di SD Negeri Wabarsari sudah 7 tahun ya, berjalan hampir 8 tahun, mulai dari tahun 2014. Kemarin sebelumnya saya ada di SD, salah satu SD di Prambanan, terus dimutasi di SD ke SD Wabarsari sejak tahun 2014. Selama di SD Wabarsari saya ngajar di kelas 6 ya. Jadi sedikit banyak saya tahu kondisi-kondisi pembelajaran di kelas 6, terus program-program di kelas 6, terus biasanya kegiatan-kegiatan apa. Jadi terkait dengan ujian dan ASPD. Saya asli dari Klaten Bapak Ibu. Klatennya tepatnya di dekat Terminal Insinyur Soekarno, terminal baru, ataupun dekat dengan stasiun Klaten ya. Paling cuma nggak lebih dari 500 meter. Jadi kalau Bapak Ibu ke Solo naik kereta itu pasti melewati rumah saya, ataupun kalau naik bis itu pasti juga melewati dekat rumah saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama tahun ini juga masuk SD ya. Saya juga sempat khawatir, antusias, juga penasaran ketika mendampingi anak saya besok hari Senin ketika melakukan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran daring. Saya antusias, khawatir juga, penasaran juga, gimana ya posisi, kalau sementara yang dulu kan saya posisinya sebagai guru, hanya memberikan materi, membahas dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang saya tambahan sebagai orang tua yang mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah. Memang kalau saya sendiri secara pribadi memang lebih enak ngajar anaknya orang lain Bapak Ibu. Karena biasanya kalau ngajar anaknya sendiri tuh ngeyelnya ya itu tadi, ngeyelnya minta ampun. Tapi memang ya namanya juga anak ya Bapak Ibu, seperti itu. Itu terus anak yang kedua baru usia 2 tahun. Selama ini saya ngacu Bapak Ibu, ngacu dari Klaten sampai ke SD Wabarsari kurang lebih 30 sampai 40 menit. Kalau hari-hari biasa seperti
pas pembelajaran tatap muka memang saya malah sering berangkatnya dari rumah jam 6 karena menghindari macet nggih. Biar di jalan juga santai, tidak rame. Itu biasanya berangkat jam 6 sampai sana jam setengah 7 karena juga ada jam tambahan, jam 0 seperti itu. Mungkin itu Bu, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan kali ini. Nah, acara berikutnya Bapak Ibu, tadi sekilas ya, gambaran aja. Untuk acara berikutnya yaitu kita lebih ke sharing ya Bapak Ibu. Sharing pembelajaran daring. Kalau kemarin Bapak Ibu, kemarin kan kita sudah punya gambaran BDR, belajar dari rumah. Nah, yang ingin saya ketahui terkait dengan BDR itu Bapak Ibu, dari kacamata Bapak Ibu selaku orang tua yang mendampingi putra-putri Bapak Ibu di rumah selama BDR, itu yang pengen saya ketahui. Minimal untuk pengalaman saya pribadi, yang kedua untuk evaluasi saya sebelum menghadapi tahun ajaran baru. Saya mulai dari sharing saya sendiri ya. Saya sebagai guru, posisi guru, melakukan pembelajaran daring atau BDR. Itu yang pertama, hambatannya ya, yang kita sharing kita hambatannya. Hambatan yang pertama itu tidak semua anak bisa mengikuti pembahasan gitu Bapak Ibu. Kemarin di kelas 5 saya sempat menyampaikan materi lewat WA group, baik itu video, teks, ataupun gambar, ataupun link dan lain sebagainya. Tapi ketika saat pembahasan materi secara virtual seperti ini, entah pakai Zoom meeting ataupun Google Meet atau platform yang lain, itu tidak semua anak bisa mengikuti pembahasan. Padahal pembahasan itu penting Bapak Ibu. Pembahasan itu penting karena setelah saya memberikan materi dalam bentuk video ataupun teks ataupun rangkuman, anak kan akan belajar mandiri dulu. Belajar mandiri, melihat video, terus kemudian memahami apa ya materi yang disampaikan, terus merangkum dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kan ada kewajiban dari seorang guru untuk menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman anak. Jangan sampai anak itu pemahamannya miskonsepnya atau pemahamannya beda dengan apa yang disampaikan guru. Nah, itu pentingnya pembahasan. Nah, saat pembahasan itu memang kendalanya tidak semuanya bisa ikut karena jam pembahasan itu biasanya kan jam belajar BDR itu jam 8 sampai jam 10 gitu. Atau mungkin kalau melewati jam 11, maksimal jam 11. Nah, posisi itu kan banyak orang tua yang mungkin baru kerja, nggak bisa dampingi dan lain sebagainya. Itu kayak kita sekarang ini aja nih Bapak Ibu. Saya kemarin udah jadwalkan, rencana saya hari Senin aja lah pertemuan seperti ini dengan orang tua. Tapi saya mikir, hari Senin itu mesti orang tua pada kerja, nggak ada di rumah, ada di tempat kerja. Kalau saya melakukan hal Google Meet seperti ini, pertemuan virtual seperti ini, pasti banyak yang tidak bisa. Nah, terus kemarin saya terus ambil inisiatif, hari Minggu cobalah hari Minggu jam 8. Oh, ternyata baru 18 gitu. Sampai saat ini baru 18, itu termasuk saya gitu. Jadi masih ada 12 orang tua yang belum bisa gabung. Nah, inilah salah satu hambatan masalah yang mungkin segera kita cari solusinya seperti itu. Terus kemarin kalau untuk saya sendiri, terus saya inisiatif bikin video Bapak Ibu. Seperti ini saya rekam, penjelasan saya dengan anak-anak saya rekam, terus kemudian saya upload di channel YouTube saya, linknya saya share ke anak-anak. Bagi anak-anak yang belum bisa ikut gabung pembahasan di jam itu atau hari itu, harapannya bisa menyaksikan video yang saya upload di YouTube seperti itu. Agar apa? Agar tidak ada perbedaan antara yang ikut secara langsung pembahasan dengan yang tidak ikut gitu. Jadi memang hak anak tetap didapatkan saat mereka tidak mengikuti pembahasan itu. Terus kemudian yang kedua hambatannya itu masih ada anak yang telat mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Ini sebenarnya kita sudah maklumi. Biasanya kita membatasi itu sebelum maghrib kalau saya sendiri ya, karena satu guru dengan guru yang lain beda. Sebelum maghrib harus sudah mengumpulkan tugas, entah secara pakai link atau Google Classroom ataupun di foto ataupun dan lain sebagainya. Yang penting maksimal jam 16 dan jam 18.
Tapi memang setelah jam 18 itu masih ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Ya terpaksa kita kasih tambahan jam sampai jam mungkin jam 9 atau jam 8 seperti itu. Itu jadi hambatan eh, yang harapannya di tahun ini ya kalau dikasih deadline jam 8 sore atau jam 18 atau jam 6 sore ya sebelum itu sudah bisa diselesaikan. Tapi tidak banyak Bapak Ibu, hanya beberapa anak yang memang biasanya telat-telat. Dan yang paling saya eh, awal-awalnya dongkol nggih. Dongkol itu sebel nggih. Sebel itu gini Bapak Ibu. Sudah tidak mengerjakan ini tahun yang kemarin nggih. Di telepon itu nggak diangkat, di WA itu cuma dibaca aja, di telepon nggak bisa, di WA cuma dibaca, padahal hari itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan kan nanti tugasnya bertumpuk-tumpuk seperti itu. Nah, itu yang membuat kemarin saya sempat, waduh, ini gimana lagi? Anaknya ditelepon nggak bisa, orang tuanya ditelepon juga nggak bisa. Nah, itu yang jadi hambatan terbesar itu sebenarnya itu. Jadi dua ya. Yang pertama memang tidak ada beberapa anak yang tidak bisa ikut pembahasan secara langsung. Yang kedua pengumpulan tugas nih. Bahkan ada beberapa hari tidak mengumpulkan tugas, terus tugasnya menumpuk, akibatnya ya tidak bisa terselesaikan semuanya. Itu mungkin hambatan dari saya selaku guru ya. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu, saya ingin mendengar sebenarnya sharing dari Bapak Ibu terkait yang pertama hambatan terlebih dahulu Bapak Ibu. Hambatan-hambatan orang tua ketika mendampingi atau putra-putrinya mengikuti pembelajaran BDR dari rumah. Monggo Bapak Ibu yang mau berpendapat silahkan. Kita sistemnya sharing aja. Nanti kalau baik ya bisa dilaksanakan, saya laksanakan. Kalau memang tidak ya kita cari solusi yang lain. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Untuk pengurus paguyuban sinten nggih? Halo. Malah saya belum kenalan nggih. Pengurus paguyuban bisa angkat bicara. Ketua, wakil atau bendahara, sekretaris minimal itu nggih. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Jarot. Waalaikumsalam. Ini perkenalkan saya Oke. Eka, mamanya Seno. Oh Kalau nggih. di kelas itu saya jadi bendahara paguyuban Bapak. Oh nggih. Kebetulan kalau dulu itu ketuanya Bu Puji, mamanya Hanifah. Oh nggih nggih. Iya. Jadi ini saya baru masih sendiri. Oh sama ada Pak Rahmat. Pak Itu Rahmat nggih. ayahnya Yasmin. Ya beliau tuh kayak apa ya? Kayak apa sih kayak ini dulu itu penasehat gitu loh Pak Oh nggih. di paguyuban gitu. Pak Rahmat nggih. Ayahnya Iya, Yasmin nggih. Nggih, iya. terus ada lagi yang Sama ada apa ya? Sebenarnya dulu tuh saya cuma berdua sih Pak sama Mama Hanifah sama jadi tambahan bertiga waktu naik kelas 5 tuh bertiga sama Pak Rahmat. oh nggih. Gitu Pak. Oh, nggih. Untuk pengurus paguyuban Bapak Ibu perlu tambahan nggak? Atau Bu Eka mamanya Seno kira-kira ditangani sendiri atau dua orang kira-kira kewalahan nggak? Karena di kelas 6 nanti saya akan sangat merepotkan ya. Minta Oh, bantuan akan sangat merepotkan terutama pengurus paguyuban. Seperti oh itu. iya iya iya. Jadi mohon nanti ya nggak harus sekarang ya. Tunjukkan Iya, aja nggak harus voting, nggak harus pemilihan. Yang penting monggo siapa yang bersedia ya nggak ya perwakilan pengurus saja. Kalau memang tidak mau statusnya ketua atau sekretaris atau bendahara ya ketua bendahara sekretaris ya tiga-tiganya itu jadikan satu seperti itu nggak apa-apa, nggak perlu ada status nggak apa-apa, yang penting eh, pengelolaan paguyuban bisa berjalan dengan baik seperti itu. oh baik-baik Pak Nggih. Jarot. Gitu nggih, nanti Terus mohon nggih. oh, ya, baik, Pak. Terus tadi Bapak kan ini sharing untuk daring juga ya, mumpung Nggih, saya nggih, ini monggo. juga, Pak. Kalau saya waktu kelas 5 kemarin itu, mungkin kalau dari saya loh Pak pribadi, Seno sendiri itu tuh kalau disuruh hanya merangkum, nah itu Pak, malesnya minta ampun Pak.
karena kan mungkin menulis banyak gitu ya Pak. Mungkin kalau ngerjain soal gitu masih dia suka gitu, apalagi kalau cuman yang dari Google Form tinggal apa mencet klik gitu mungkin dia semangat Pak, tapi kalau disuruh merangkum, nah itu susahnya Pak. Itu aja sih Pak dari saya. Tapi kalau alhamdulillah kalau Pak Jarot ada kayak Google Meet kayak gini sih Seno selalu join sih Pak. Oh, iya Bu, makasih Bu. Itu aja Bu. Pak, terima kasih Pak Jarot. Oke, saya tanggapi dulu ya satu ya. Untuk rangkuman emang bener Bapak Ibu, selain ketika Bapak Ibu guru, tidak hanya saya sebenarnya, memberikan materi dalam bentuk video, entah itu gambar, entah itu teks, entah itu link, apapun itu, memang ada kewajiban dari anak harus merangkum. Karena gini Bapak Ibu, kami berpendapat kalau hanya sekedar anak itu melihat, anak itu membaca, itu yang diserap hanya sebagian kecil. Kalau kami berpendapat seperti itu. Semakin banyak indera yang digunakan untuk belajar, itu semakin materi yang ditangkap itu semakin banyak. Dengan merangkum Bapak Ibu, jelas anak-anak akan menyaksikan atau melihat video atau membaca teks dengan seksama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada aktivitas mereka merangkum, menuliskan di buku mereka. Jadi ada minimal 2 aktivitas yang dilakukan sekaligus. Nah, sebenarnya merangkum kan tidak sekedar menyalin gitu. Karena sekarang pemikiran anak-anak suruh merangkum tuh semuanya apa yang ada di situ ditulis. Nah, itu yang jadi masalah seperti itu. Nanti akan kita beri penjelasan lebih lanjut Bapak Ibu atau berikan tutorial untuk merangkum yang menyenangkan dan mengasihkan. Karena nanti selama minggu pertama ini saya akan beberapa kali mungkin mendampingi putra-putri Bapak Ibu untuk memanfaatkan salah satu aplikasi di HP untuk membuat mungkin rangkuman, mungkin membuat video dan lain sebagainya, agar kegiatan merangkum itu jadi menyenangkan. Karena memang anak-anak di masa pandemi seperti ini itu paling lemah kalau disuruh membaca dan disuruh menulis, itu Bapak Ibu. Makanya jadi beban berat bagi guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia seperti Pak Mansur. Karena apa? Motivasi anak untuk membaca itu sudah rendah. Terus kemudian yang kedua, kemampuan untuk menulis itu juga kurang seperti itu. Padahal kalau kami berpendapat dengan membaca anak-anak akan tahu dunia, dengan menulis anak-anak akan dikenal dunia seperti itu. Tapi memang anak-anak zaman sekarang kan maunya yang praktis nih Bapak Ibu. Apa-apa praktis, simple, sederhana, praktis seperti itu. Nanti memang di pembelajaran di semester ini saya akan coba bikin tutorial atau mendampingi putra-putri Bapak Ibu untuk ya tadi memanfaatkan salah satu aplikasi di HP yang nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat rangkuman, teks dan lain sebagainya. Jadi kegiatan merangkum itu tidak hanya sekedar menuliskan di buku seperti itu. Kita nanti akan coba Bapak Ibu, karena ya itu tadi anak-anak zaman sekarang maunya yang praktis, simpel seperti itu. Tapi kegiatan merangkum akan tetap kita laksanakan Bapak Ibu. Karena sesuai yang saya sampaikan tadi, manfaatnya lebih besar. Seperti itu. Ya nanti mohon pendampingan di rumah saja, pengertiannya. Kalau merangkum itu nggak harus semuanya ditulis. Yang penting-penting saja gitu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kalau mau ditulis semuanya nggih, monggo silahkan. Tapi kalau lebih baiknya memang dipahami dulu, terus kemudian digarisi kata-kata pentingnya, kalimat penting. Kalau bisa ditulis pakai bahasanya sendiri. Nah, itu yang lebih baik seperti itu. Gitu nggih. Makasih Ibu Eka, namanya Seno. Ada lagi Bapak Ibu terkait dengan kendala putra-putri Bapak Ibu atau kendala Bapak Ibu ketika mendampingi di rumah? Karena semakin banyak sharing, nanti insya Allah pembelajaran yang kita laksanakan atau hambatan-hambatan yang
di semester sebelumnya atau di kelas sebelumnya, di tahun ini harapannya sudah tidak ada lagi, ngoten nggih. Seperti itu. Monggo yang lain. Monggo Bapak Ibu. Kalau terkait waktu pembelajaran Bapak Ibu, waktu pembelajaran kan idealnya memang pagi ya Bapak Ibu, jam 8 sampai jam 11 atau jam 10 jam 11 lah. Durasi 2 sampai 3 jam. Itu yang didampingi oleh guru. Nanti setelah itu nanti biasanya kegiatan mandiri dalam artian menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. Nah, ada nggak Bapak Ibu ketika jam-jam belajar di rumah jam 8 sampai jam 10 itu putra-putri Bapak Ibu mengalami kendala? Dalam artian ya, wah saat itu HP-nya saya bawa Pak untuk kerja dan anak-anak tidak bisa melakukan aktivitas belajar di jam itu. Nanti bisa melakukan aktivitas belajar atau ikut belajar setelah saya pulang. Pulangnya kadang jam 12 siang ataupun mungkin jam 4 sore dan lain sebagainya. Itu ada nggak Bapak Ibu? Yang ikut di sini nggak ada nggih? Oh berarti yang nggak ikut join berarti mungkin permasalahannya seperti itu nggih. Nah, di tahun kemarin memang ada seperti itu. Terus minta izin, Pak, mohon maaf untuk Ananda ini di jam itu tidak bisa mengikuti pembelajaran. Bisa mengikuti pembelajaran nanti setelah saya pulang karena HP-nya itu dibawa oleh orang tuanya seperti itu. Itu nggak masalah Bapak Ibu karena memang kebutuhannya kan bersamaan. Dan skala prioritas mawon kalau memang itu penting untuk Bapak Ibu ya dibawa anak-anak nanti belajarnya setelah Bapak Ibu pulang seperti itu. Tapi mohon konfirmasinya. Nah, yang penting ini Bapak Ibu, mohon konfirmasinya. Konfirmasi ke saya aja. Nanti bisa langsung japri, Pak, mohon maaf Pak, untuk jam belajar jam 8 sampai jam 10 itu HP tidak anak saya tidak bisa mengakses HP karena di bawah saya. Nah, dengan seperti itu kan ketika saya ngecek tugas-tugas anak-anak, wah ini kenapa sih ini kok enggak atau belum mengumpulkan tugas? Oh berarti ternyata kemarin udah konfirmasi kalau jam sekian itu anak tidak bisa mengakses HP dan internet, bisanya setelah. Nah itu kan beda lagi ceritanya nanti. Tapi kalau memang tidak ada konfirmasi dari awal, ya saya nelpon terus nanti kok belum mengerjakan, kok gini dan seperti itu. Jadi harapannya ada komunikasi di awal. Jam berapa anak-anak itu bisa mengakses HP dan internet seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Pagi Pak Jarot. Ye, monggo Pak Rahmat. Ya, izin masuk Pak. Ye, monggo Pak. Sharing sedikit. Jadi kalau untuk anak-anak saya kebetulan kan ada 2 ya Pak ya. Ada Ivandra sama Yasmin di kelas 5A ini. Jadi kalau kami kemarin kurang lebih setahunan ini untuk memantau pelajaran itu kami bikin grup WA keluarga. Isinya itu ada saya, ibunya sama anak-anak. Terus setiap pagi biasanya juga kalau ada perwatan materi dari guru yang dari grup itu juga saya kirimkan kembali di grup WA internal kami untuk mengingatkan. Kemudian juga saya juga mantau biasanya apakah sudah dikirim jawabannya. Saya juga minta bukti, difotokan mana buktinya kalau sudah dikirimkan. Kalau ada yang pakai Google Form itu kan ada nilainya ya, berapa nilainya, salah berapa. Jadi itu salah satu cara untuk memastikan anak-anak ini mengerjakan. Nah untuk proses belajarnya sendiri, anak-anak memang lebih cenderung mandiri Pak. Jadi kami memang tidak full mendampingi karena kegiatan masing-masing. Jadi anak-anak kita kasih kepercayaan untuk mereka bisa mandiri melakukan tugasnya. Dan biasanya saya kasih target. Jadi kalau misalnya soal itu datangnya jam 9, nanti sekitar jam 10 itu harus sudah selesai. Buktinya nanti mereka harus mengirimkan bukti bahwa mereka sudah ngirim ke guru. Apakah di foto atau di screenshot yang dari Google Form-nya. Itu biasanya saya seperti itu Pak. Jadi
ada jam-jam tertentu yang mereka ini memang harus fokus untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi ada masanya memang agak kenceng, ada juga masanya saya memberikan pemahaman kepada mereka untuk bisa menyesuaikan dengan soal yang mereka terima. Kadang tidak semua soal itu mereka bisa cepat. Nah, di situ saya biasanya kendor. Karena kan tidak mungkin saya juga memaksakan semua tugas harus bisa selesai cepat kayak gitu. Kasihan anak-anaknya. Nah, mungkin kalau saya bisa tambahkan usul Pak Jarod untuk yang di kelas 6 ini, kalau sekilas saya melihat kemarin di kelas 5 itu untuk interaksi dalam bentuk tatap maya ini masih belum banyak ya Pak ya. Nah, barangkali nanti dengan Pak Jarod, juga nanti dengan guru yang lain, setidaknya dalam seminggu itu interaksi tatap maya, entah itu 1 jam, ada Pak. Jadi mungkin seminggu 2 atau 3 kali Pak. Jadi tidak menghilangkan suasana belajar tatap muka. Seolah-olah tatap muka seperti di kelas. Nah, mungkin nanti tantangannya, kalau prediksi saya, anak-anak ini pasif, Pak. Itu tantangannya pasif, terus kemudian kameranya tidak diaktifkan, kalau ditanya mungkin tidak menjawab. Jadi kalau seperti itu mungkin juga usul kami disebut nama aja. Yasmin, silakan coba disampaikan apa yang kamu ketahui tentang materi yang tadi saya sampaikan. Nah, mungkin seperti itu direct aja akan lebih membuat anak ini mau untuk berbicara, Pak. Jadi kalau saya mungkin tambahannya lebih ke jam tatap mayanya ini ditambah, Pak, di kelas 6 ini, Pak. Jadi biar anak-anak juga semakin kenal dengan gurunya, juga bisa melihat wajah-wajah temannya secara langsung, walaupun melalui Google Meet. Syukur-syukur nanti di 2022 tatap muka sudah mulai bisa dibuka, sehingga nggak perlu lagi tatap maya terus. Begitu Pak Jarod, terima kasih. Iya Pak Rahmat, terima kasih kembali Pak. Ya, saya garis bawahi ya, ada beberapa hal yang memang penting dan terima kasih atas masukannya. Yang pertama terkait dengan pendampingan orang tua ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang sibuk saat jam pagi jam 8 sampai jam 11 lah, itu tidak bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu untuk melakukan belajar dari rumah BDR, itu memang seperti yang disampaikan Pak Rahmat, bisalah lewat komunikasi dengan HP anak-anak atau bikin grup, itu bagus sekali Bapak Ibu. Jadi memang jarak tidak menghalangi kita untuk mendampingi putra-putri kita. Itu yang pertama. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa mendampingi, itu akan lebih baik. Selalu mengingatkan jam 8 sampai jam 11 itu memang waktunya belajar gitu. Yang dulunya jam 7 sampai jam 1 mungkin sekarang kan cuma jam 8 sampai jam 11, 3 jam. Itu bisa dimanfaatkan secara optimal, memang digunakan untuk belajar karena memang jam belajar. Terus berikutnya interaksi memang yang kemarin di kelas 5 ya Bapak Ibu, di kelas 5 memang intensitas untuk pembelajaran tatap muka, tatap maya seperti ini memang kemarin kurang, dan itu di kelas 6 ini kedepannya memang akan saya tambah Bapak Ibu. Walaupun memang yang ikut itu sedikit, yang pertama, yang kedua juga mungkin keaktifan siswa akan kurang, akan tidak maksimal ketika dibandingkan dengan tatap muka secara langsung. Tapi tetap saya akan lakukan, biasanya nanti untuk penyamaan persepsi nggih. Jangan sampai nanti ada miskomunikasi, terus ada miskonsepsi apa yang disampaikan saya lewat video dengan apa yang dipahami anak, ya itu yang jadi bahaya nanti. Kalau konsepnya sudah berbeda dan berjalan terus-menerus, nanti kasihannya di SMP, di SMA. Dulu waktu di SD seperti ini, di SMP, SMA kayak itu. Jadi yang berbahaya seperti itu. Jadi memang nanti ya minimal lah seminggu 2 kali Bapak Ibu, khusus untuk saya nggih. Tapi nanti kalau untuk guru yang lain harapannya juga bisa sama, tidak setiap hari untuk video call seperti ini atau tatap maya, karena memang pertama membutuhkan waktu yang cukup panjang, yang kedua memang membutuhkan biaya. Kalau kami di sekolah, di rumah mungkin ada wifi ya. Kalau anak-anak biasanya nanti kalau menggunakan paket data itu juga akan lebih cepat habisnya
Nah, maka kita akan memanfaatkan waktu yang sebentar itu untuk memaksimalkan pembahasan. Seperti itu ya Pak. Jadi makasih Pak masukannya. Nanti akan saya tambah lagi di kelas 6 ini. Memang rencananya juga akan saya tambah karena kemarin juga dapat masukan dari beberapa pihak. Kalau hanya sekedar memberikan materi, memberikan soal, itu memang anak-anak sebenarnya bisa cari sendiri di internet, di YouTube, di Google dan lain sebagainya. Dan anak-anak pun juga bisa mencari jawabannya sendiri tanpa harus menanya atau bertanya kepada gurunya. Tapi kan harus ada interaksi tadi, harus ada ikatan emosional antara guru dan siswa. Jangan sampai 1 tahun tidak bertatap muka, ya tahu gurunya namanya ini, tapi ketika berpapasan, nah kan karena tidak ada interaksi di kelas ya, walaupun pakai kelas maya. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Monggo. Kalau tidak ada nanti saya izin share ya Bapak Ibu. Izin share formulir Bapak Ibu. Coba saya tunjukkan ya. Sebentar. Apakah sudah tertayang Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, ini nggih. Nanti saya share linknya untuk evaluasi saya aja Bapak Ibu, dan semoga bisa ditindaklanjuti. Nanti isinya hanya sekedar nama siswa dan lain sebagainya. Nah, yang penting ini Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi sesuai kondisi nyata nggih. Contohnya ini, apakah putra-putri Bapak Ibu bisa mengakses HP atau laptop? Pakai laptop sebenarnya bisa Bapak Ibu, yang penting ada jaringan internet untuk pembelajaran jam 8 sampai jam 11. Kalau tidak, alasannya apa? Mungkin karena HP-nya dibawa orang tua, atau mungkin karena kuotanya habis dan lain sebagainya. Ini data-data informasi-informasi ini mohon diisi sesuai dengan keadaan sesungguhnya, karena nanti saya pribadi akan menindaklanjuti ketika ada beberapa hal yang perlu disikapi, seperti itu. Contohnya ini juga ketika pembelajaran daring, siapa yang paling sering atau biasanya mendampingi putra-putri Bapak Ibu, ayahnya, ibunya, kakaknya, neneknya, atau keluarga lain, atau tetangga, atau tidak ada. Biasanya yang orang tuanya sibuk dan putra-putrinya di rumah sendiri, biasanya belajar mandiri nggih. Seperti itu. Terus kendalanya, yang penting ini Bapak Ibu, karena mungkin kalau nggak bisa disampaikan saat ini ya nanti mohon dituliskan nggih, karena ini wajib. Kendala apa yang sering terjadi selama pembelajaran daring? Kendala orang tua boleh monggo, tapi khususnya kendala anak nggih. Atau nanti ditanyakan saja. Terus saran. Nah, ini masukannya, agar kalau masukan itu nanti baik dan bisa dilakukan, insya Allah akan saya lakukan. Tapi kalau memang tidak bisa dilakukan, ya nanti kita cari solusi yang terbaik. Seperti itu. Itu yang pertama nggih. Terus ada lagi Bapak Ibu yang saya sempat sampaikan nanti ada. Nah, saya sudah bikin ini Bapak Ibu, perpustakaan digital Bapak Ibu. Perpustakaan saya, ya ada beberapa buku ya. Nanti bisa saya share. Khususnya buku tema 1 sampai 5 di semester 1 untuk menghadapi semester 1. Terus kemudian ada buku pegangan tambahan. Ini kemarin saya baru nyusun buku khusus untuk IPA ya. Buku untuk IPA kelas 5-6 baru semester 1. Nanti bisa dilihat-lihat putra-putri Bapak Ibu. Nanti akan saya tambah lagi koleksinya. Mungkin tambahan buku kelas 4, buku kelas 5. Supaya anak-anak walaupun tidak punya buku hard copy-nya, tapi punya soft copy-nya. Gitu. Untuk ya minimal ada panduan lah. Panduan putra-putri Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran. Seperti itu ya. Itu Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada masukan lagi atau tanggapan atau sharing yang perlu disampaikan, kita tutup ya Bapak Ibu. Masih ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Mboten nggih? Oke, nanti pesan nggih sama Pak Rahmat sama Bu Eka terkait dengan pengurus paguyuban nggih. Monggo kalau 2 orang tua ini bisa mencukupi semuanya nggak masalah, tapi harapannya ya minimal tuh kalau kepengurusan itu 3 gitu. Kalau ada perbedaan pendapat biar nanti
ada penengah seperti itu, 3 atau 5 gitu. Yang Bapak Ibu monggo yang mau berminat untuk mendampingi atau mengurusi paguyuban 6A, sangat diharapkan peran aktifnya nggih, agar pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang ada di kelas 6A bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Oke, Ibu, kalau tidak ada lagi, nanti informasi-informasi berikutnya akan saya share di grup orang tua kelas 6A saja. Terima kasih atas partisipasi di pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan Bapak Ibu, dan masa pandemi ini cepat berlalu agar pembelajaran tatap muka segera bisa terlaksana nggih. Acara berikutnya Bapak Ibu, yaitu penutup. Sebelum acara ini saya tutup, saya mohon maaf jika dalam mendampingi acara pada pagi dan siang hari ini banyak tutur kata dan sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Jarod. Salam buat anak-anak ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Pak Jarod. Sehat-sehat Pak Jarod. Besok Senin sudah mulai tahun ajaran baru ya, online. Nanti hari Senin saya jadwalkan seperti ini. Untuk pengantar dulu hari Senin pagi ya. Nanti mohon disampaikan Senin pagi ya jam 8 ya, jam 8 sampai jam 9, 1 jam aja, agar ya interaksi saya dan anak-anak tetap terjaga. Ngoten nggih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Itu Kak besok